waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang, edisi hari Kamis 19 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Mauren Borsave. Berita pertama, Saudara, Bupati Mimika Yohanes Retop mengajak seluruh warga Mimika merefleksi diri dan meningkatkan ketakwaan dalam momen masuk Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu bagi umat Nasrani, serta dimulainya ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat Muslim. Berikut laporannya. Bupati Mimika Yohanes Retop baru-baru ini menjelaskan bahwa Rabu Abu yang jatuh pada bulan Februari ini menandai dimulainya masa pertobatan dan refleksi diri bagi umat Kristiani. Ia mengajak seluruh umat Kristiani untuk menggunakan waktu ini dengan berpuasa, memperbanyak amal, serta mengendalikan diri sebagai persiapan menyambut Hari Raya Paskah. Bersamaan dengan itu, umat Muslim juga akan memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Yang diawali Rabu Abu yang jatuh pada tanggal 18 Februari 2026 adalah masa pertobatan. Refleksi diri, waktu kita untuk berdoa dan berpuasa, memperbanyak amal kasih dan pengendalian diri bagi umat Kristiani sebelum merayakan Hari Raya Paskah. Pada tanggal tersebut juga merupakan perakiraan 1 Ramadan 1447 Hijriah. Bupati Retop menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Bupati mengajak umat Muslim untuk memanfaatkan momentum ini, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpuasa dan memperbanyak amal ibadah selama sebulan penuh sebelum merayakan Idul Fitri. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, Bupati Yohanes Retop mengucapkan selamat menyambut Maskah Prapaskah bagi umat Kristiani dan selamat menyambut Ramadan bagi seluruh umat Muslim di Mimika. Yang merupakan bulan penuh rahmat, ampun, dan keberkah. Momentum ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berpuasa serta memperbanyak amal ibadah selama 1 bulan penuh sebelum merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, saya Yohanes Retop Bupati Mimika mengucapkan selamat menyambut Prapaskah untuk umat Kristiani dan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah untuk umat Muslim di Kabupaten Mimika. Semoga Indriani Pariuri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya, Saudara, SATP Sekolah Asrama Taruna Papua milik YPMK yang dijalankan Yayasan Pendidikan Lokon menerapkan metode belajar dengan pendekatan kearifan lokal Mimika. Berikut laporannya. Sekolah Asrama Taruna Papua yang dikelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro YPMK dengan dukungan dana kemitraan PT Freeport Indonesia telah menerapkan model pembelajaran Montessori sejak Juli 2024. Sonianto Budi baru-baru ini mengatakan metode ini diadopsi setelah melalui kajian mendalam dengan karakteristik peserta didik yang seluruhnya merupakan anak asli Papua di wilayah pegunungan dan pesisir. Pembelajaran Montessori dipilih karena pendekatan yang sesuai dengan budaya dan kecenderungan motorik kinestetik anak-anak Papua yang cenderung lebih aktif dan terbiasa belajar di ruang-ruangan. Jadi kenapa SATP menerapkan model pembelajaran Montessori? Ini melalui suatu kajian yang panjang. Kami mengidentifikasi karakteristik dari anak-anak asli Papua, bahwa anak-anak yang belajar di SATP ini adalah 100% asli Papua yang berasal dari pegunungan dan pesisir yang memiliki karakteristik dan budaya yang unik dan punya masing-masing ya berbeda-beda, tapi mereka punya budaya yang khas.
gitu ya. Nah, jadi mereka itu memiliki motorik yang kinestetik yang sangat kuat, dan anak-anak kan di gunung dan di pesisir itu mereka aktif ya di luar ruangan, sehingga anak ini tidak bisa kita kurung dalam satu kelas. Sehingga model Montessori adalah yang paling cocok untuk karakteristik anak-anak kelas 1 SD yang anak-anak Papua, yang kemudian ini kami implementasikan di SATP, terutama juga karena anak-anak kami di sini sebagian besar itu tidak mengikuti TK sebelum masuk ke SD. Metode ini menekankan pembelajaran aktif dan konkret melalui praktik langsung dengan alat peraga, sehingga konsep yang dipelajari menjadi lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penerapan metode ini diharapkan dapat mendukung siswa dalam mengekspresikan kemampuan mereka secara optimal dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Waktu kami gunakan yang secara umum, ya. Nah, kalau menggunakan metode Montessori, mereka semuanya bisa mengekspresikan dengan cara menggunakan aparatus. Jadi mereka belajar learning by doing. Itu yang mereka diutamakan, karena anak ini kalau di satu ruangan dikurung dengan abstrak, yang contoh hafalan itu sangat tidak disarankan ya, dan pembelajaran itu harus berpusat pada anak, sehingga apa kelebihan anak, apa yang harus dibangun dari anak itu guru harus tahu, dan budaya anak-anak, sehingga kita sesuaikan dengan mereka punya karakteristik. Indriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens ODC 2026 menggelar kegiatan silaturahmi dengan para wartawan di Mimika dalam rangka misi kemanusiaan menjaga tanah Papua aman dan damai. Berikut laporannya. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengadakan kegiatan silaturahmi dengan para wartawan media yang bermarkas di Timika dalam rangka mengawali tugas kerja kemanusiaan di tahun 2026. Dalam pertemuan Rabu 18 Februari 2026 kemarin, puluhan insan pers Timika berjumpa para personil Polri ODC yang dipimpin Kepala Subsatgas Penmas Idewa G. Yuda Perwira, serta Perwira ODC Fiona Saputri. Dalam sambutannya, Dewa menjelaskan, misi Satgas ODC di Papua adalah untuk menjaga perdamaian serta mengayomi masyarakat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam pendekatan kekeluargaan. Ia berharap para wartawan dapat menunjang pekerjaan Operasi Damai Kartens 2026. Kami ditunjuk selaku Kasubag Satgas Penmas, Satgas Humas, Operasi Damai Kartens 2026. Mungkin rekan-rekan di sini sudah tidak asing lagi dengan kami ketika kami setiap harinya mengirimkan bahan narasi ke grup rekan-rekan media sekalian. Kami di sini mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semua agar apa tujuan kami dalam memberitakan bahwa kita di Papua ini ingin menyampaikan pesan damai dan menunjukkan bahwa masyarakat luar yang ada di luar Papua bahwa kami tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, serta rasa kekeluargaan di sini, seperti itu. Jadi tujuannya juga kami melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama rekan-rekan media agar ada keterikatan batin lah antara kami dari Subsatgas Penmas, dari Satgas Humas dengan rekan-rekan media khususnya di pemerintahan. Sementara itu, Perwira Operasi Damai Kartens Fiona Saputri menilai pentingnya pemberitaan di media dalam rangka menunjukkan kinerja ODC bagi tanah Papua di mata nasional bahkan internasional. Selain itu, ia berkomitmen untuk membuka pintu yang baik dalam koordinasi terkait segala pemberitaan. Di sini kita mohon dengan sangat bantuannya kepada Bapak Ibu, kerjasamanya untuk ikut menyukseskan semua publikasi pemberitaan terkait Operasi Damai Kartens 2026.
kita nggak ada apa-apanya apabila tanpa ada publikasi dari wartawan, dari bantuan media-media semuanya. Jadi di sini mohon kerjasamanya, di sini Pak Dewa yang mengawaki, kita juga semua ikut mengawaki, koordinasi apapun, jam berapapun, terkait apapun, biar tidak ada miskomunikasi di antara kita ya kan. Ya, jadi biar yang baik tambah baik, yang misalnya ada pemberitaan ini biar tidak ada miskomunikasi aja. Jadi kita di sini adalah keluarga Operasi Damai Kartens nih Mbak ya Bu ya, untuk menyukseskan pemberitaan kita semuanya. Jadi di mata nasional itu Operasi Damai Kartens ini berhasil di 2026. Sementara itu, wartawan senior Igo Batmomolin mewakili insan pers Timika yang hadir mengucap terima kasih atas pertemuan itu, serta berharap kontribusi kerjasama yang baik dari ODC dengan media di Mimika. Para wartawan berkomitmen untuk mendukung pekerjaan kemanusiaan Operasi Damai Kartens dalam rangka menjaga tanah Papua aman dan damai. Tora Immanuel melaporkan Emeneme Yaware Bersatu Bersaudara Membangun. Berita terakhir, Saudara, tim penggerak PKK Kabupaten Mimika bersama Dinas Kesehatan Mimika menggandeng Wahana Visi Indonesia dan didukung PT Freeport Indonesia menggelar workshop pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA bagi kader posyandu se-Kabupaten Mimika. Kegiatan selama 3 hari ini dibuka oleh Dr. Eni Kenangalem yang mewakili Ketua TPPKK Mimika di Swiss Berlin Timika kemarin Rabu 18 Februari 2026. Dalam sambutannya, Dr. Eni menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam memantau tumbuh kembang anak, serta memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya melalui pengisian buku KIA dan juga kartu menuju sehat secara benar. Hal ini seiring penerapan posyandu dengan pendekatan integrasi layanan primer. Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman kader karena pemanfaatan buku KIA dinilai belum optimal. Buku KIA tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring ibu hamil dan balita, tetapi juga sebagai media penyuluhan dan perlindungan anak dari kekerasan. Peserta workshop berasal dari kader posyandu Kampung Binaan PT Freeport Indonesia, serta dari posyandu Hasana yang didampingi TP PKK Mimika. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Selamat siang.